Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat ingin membawakan materi yang berjudul Berlakunya Hukum Pidana. Selanjutnya kami dari kelompok keempat ada 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri dengan nomor absen 14 dengan NIM 111240145 atas nama Rizky Nanda Rangkuti. Kemudian saya Rahel Natalia Marpaung dengan NIM 111124028 nomor absen 20. Kemudian dengan saya Kalista Devina Felicia dengan NIM 111240284 dengan nomor absen 21. Oke, hari ini kita akan melakukan presentasi dengan subbab pembahasan. Yang pertama ada tempus delicti, yang kedua ada locus delicti, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip ekstradisi. Nah, hukum pidana sendiri adalah hukum yang terikat pada ruang dan waktu. Jan Remenlik mengutarakan masalah waktu dan tempat perbuatan pidana atau yang dikenal dengan istilah tempus delicti dan locus delicti adalah persoalan yang tampaknya sederhana namun kenyataannya tidak demikian. Nah, arti penting tempus delicti dan locus delicti itu tersimpul dalam pasal 143 KUHP. Pasal 143 ayat 2 huruf B menyatakan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya pasal 143 ayat 3 KUHP menyebutkan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Kita masuk ke subbab yang pertama yaitu tempus delicti. Waktu terjadinya perbuatan pidana atau tempus delicti memiliki 5 arti penting. Yang pertama yaitu apakah pada saat perbuatan itu terjadi, perbuatan tersebut telah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas. Pada arti penting yang pertama ini adalah asas leg favor reo, yang berarti jika terjadi perubahan undang-undang pidana, maka terdakwa diterapkan aturan yang paling meringankan. Pengertian yang kedua yaitu apakah pada saat melakukan perbuatan pidana, terdakwa mampu atau tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini bertalian dengan kemampuan bertanggung jawab terpidana. Kemudian yang ketiga, apakah pada saat terjadinya perbuatan pidana terdakwa telah cukup umur? Pada dasarnya pengertian yang ketiga ini juga berbicara tentang kemampuan bertanggung jawab. Namun perlu dipahami bahwa dalam pertumbuhan hukum pidana di luar kodifikasi ada beberapa undang-undang yang menentukan batas usia tertentu. Kemudian pengertian yang keempat terkait kadaluarsa atau fejaring. Pada dasarnya kadaluarsa dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi. Akan tetapi ada beberapa kejahatan yang perhitungan kadaluarsanya tidak demikian. Kemudian yang kelima, apakah pada saat dilakukan perbuatan pidana tersebut ada keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat pidana. Yang kedua, menentukan apakah aturan pidana berlaku ataukah tidak. Dan yang ketiga, menentukan apakah pelaku mampu bertanggung jawab. Kemudian tempus delictinya adalah saat tindakan atau kelakuannya terjadi. Selanjutnya ada locus delicti, tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat terjadinya perkara. Locus delicti penting diketahui untuk yang pertama, menentukan apakah hukuman pidana Indonesia berlaku atau tidak terhadap suatu perbuatan yang terjadi. Yang kedua, menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili suatu perkara pidana. Ada 2 aliran dalam menentukan locus delicti. Yang pertama,
aliran yang menentukan hanya satu tempat terjadinya perbuatan pidana. Yang kedua, aliran yang menentukan di beberapa tempat terjadinya suatu perbuatan pidana. Teori-teori berdasarkan aliran. Yang pertama, aliran yang menentukan hanya satu tempat terjadinya perbuatan pidana. Teori tentang tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi, Lear der Lichamelich. Terus selanjutnya ada teori instrumen atau Lear van instrumen. Terus selanjutnya yang kedua, aliran yang menentukan di beberapa tempat terjadinya suatu perbuatan pidana. Yang pertama ada teori perbuatan material atau Real del Lichamelich. Yang kedua, teori instrumen atau Lear van instrumen. Yang ketiga ada teori akibat. Tempus delicti memiliki asas teritorial, yaitu menurut Moel Jakno, asas ini diartikan perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Nah, asas teritorial ini memiliki beberapa pengecualian, yaitu satu, terhadap orang. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana di suatu negara akan diadili dengan hukum negara tersebut. Pengecualian terhadap orang antara lain adalah kepala negara, duta besar, konsul, diplomat, serta petugas lembaga internasional. Yang kedua, terhadap tempat. Pengecualian terhadap tempat dalam asas teritorial ini seperti wilayah kedutaan besar di suatu negara, wilayah angkatan bersenjata suatu negara di negara lain, dan kapal berbendera asing termasuk properti lainnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekstradisi. Tremeling mengartikan ekstradisi sebagai penyerahan seseorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara tempat di mana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Selanjutnya ada 9 prinsip ekstradisi. Yang pertama, asas kepercayaan. Ekstradisi hanya akan terjadi jika adanya kepercayaan di antara negara-negara, khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum di negara lain. Yang kedua, ada asas resiprositas atau prinsip timbal balik. Asas resiprositas dalam ekstradisi sama dengan pengertian asas resiprokal sebagai asas umum dalam hukum internasional. Jika suatu negara menginginkan perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara tersebut. Yang ketiga ada asas double incrimination atau double criminality principle atau asas kejahatan rangkap. Asas ini merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ekstradisi bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa baik menurut hukum negara yang meminta maupun menurut hukum negara yang diminta dinyatakan sebagai kejahatan. Yang keempat ada asas tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. Artinya, jika tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diminta adalah warga negara dari negara yang diminta, maka negara yang diminta berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya kepada negara yang meminta. Yang kelima, asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian di wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara tersebut dapat menolak permintaan ekstradisi. Yang keenam, asas yang menyatakan bahwa jika yang diminta adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dianggap melakukan kejahatan politik di negaranya, maka permintaan ekstradisi itu ditolak. Yang ketujuh, asas yang dikenal dengan istilah attentaat clause. Asas tersebut mengandung arti meskipun perlakuan jahat bermuatan politik namun berkaitan dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara, presiden, raja, atau sabutan lainnya, maka negara yang diminta wajib menyerahkan atau mengekstradisi tersangka, terdakwa, atau terpidana. Yang ke-8 ada asas spesialitas.
Asas ini berarti bahwa negara yang meminta tidak boleh menuntut, mengadili, menghukum, atau menyerahkan orang yang diminta kepada negara ketiga. Dan yang kesembilan, asas yang menyatakan ancaman pidana mati sebagai halangan untuk penyerahan. Nah, cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.